Imam Ghazali biasanya kalau mengatakan dikatakan itu beliau mengambil dari beberapa kitab, salah satunya kitabnya Imam Abu Thalib Al-Makki, namanya Qutul Qulub. Dikatakan ada 5 akhlak yang merupakan tanda-tanda ulama akhirat. 5 akhlak ini difaham dari siyak ayat, dari maklumnya ayat dalam Al-Quran. Jadi ada 5 akhlak yang menjadi ciri ulama akhirat yang difaham dari 5 ayat dari Al-Quran. Apa itu 5 akhlak? Al-khasyatu wal khusyu'u wat tawadu'u wa husnul khuluqi wa isarul akhirati ala dunya wa huwa zuhud. Pertama, khasyah, takut kepada Allah. Ciri ulama akhirat adalah takut kepada Allah. Yang kedua, wal khusyu'u, yang ketiga, tawadu, rendah hati. Wa husnul khuluq, yang keempat, akhlaknya baik, akhlaknya indah. Yang kelima, wa isarul akhirati ala dunya wa huwa zuhud, yaitu memenangkan akhirat, mengalahkan dunia. Inilah yang disebut zuhud. Jadi ada 5: takut kepada Allah, khusyuk, tawadhu, husnul khuluq, dan zuhud. Yang pertama, khasyah. Fa'amal khasyatu famin qouli ta'ala, takut. Ciri ulama akhirat adalah takut. Dari Al-Quran surat Fatir ayat 28 ini. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya, adat hasyar ini, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Al-ulama billah, ulama yang mengajarkan taqarrub kepada Allah. Mereka ini adalah yakhshawnallaha haqqa khasyatih. Mereka orang-orang yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Bukan hanya mulutnya ngomong takut, tapi hatinya kotor. Bukan hanya penampilannya, ini penampilan ulama, tapi tetap walaupun dalam keadaan tidak ada yang lihat, dalam keadaan sirf, dia pun takut kepada Allah. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, wa ammal khusyu'u, khusyuk, diambil dari ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 199. Khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka orang-orang yang khusyuk karena Allah, tidak membeli ayat-ayat Allah ditukar dengan harga yang murah, tidak menjual agama, tidak menjual syariat, tidak menjual halal haram, hukum, dengan ditukar dapat dunia yang sedikit, samanan qalila. Khusyuk itu tidak akan berani, tidak akan membuat seseorang berani untuk menjual agama. Mereka yang berani menjual agama, yaitu karena kurang khusyuk, tidak khusyuk. Maka doa Nabi itu, Allahumma inni a'udzubika min ilmil la yanfa wa min nafsil la tashba wa min qalbil la yakhsha. Doanya Nabi itu, ya Allah, semoga saya ini dilindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, tidak pernah puas, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Minta perlindungan supaya dijaga dari punya hati yang tidak khusyuk. Itu doanya Nabi.
Wa min du'a illa yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diijabah. Yang ketiga, wa ammat tawadu, ketiga tawadu, rendah hati. Beda rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah diri ini buruk, kalau rendah hati itu baik. Ada orang alim, dia ngaji, tajwidnya bagus, akhirnya di satu masjid, di situ nggak ada yang mondok, nggak ada yang ngaji semua. Fatihahnya kacau sendiri, kacau semua. Dia sendiri yang paling baik di situ, tajwidnya. Disuruh jadi imam, nggak mau. Katanya tawaduk. Ini bukan tawaduk. Ini rendah, bukan rendah hati, tapi rendah diri. Itu haram malah. Karena kalau dia ini nggak mau maju, padahal bacaannya paling baik, itu dosa karena dia menjadikan imamnya malah tidak qori, makmumnya ada yang qori, imamnya ummi. Ini nggak sah ini jamaahnya nanti. Nah, kadang orang itu bisa membedakan antara rendah hati dan rendah diri. Kalau tawadhu itu rendah hati, hatinya bukan dohirnya terus di belakang. Kenapa nggak sholat di shaf pertama? Saya tawadhu, itu bukan tawadhu itu. Tawadhu itu tetap di depan, tapi hatinya nggak sombong, hatinya nggak, oh saya paling baik, saya yang paling tajwid, saya yang paling fasih. Nah, itu tawadhu, beda dengan rendah diri. Tawadhu itu hatinya yang rendah, bukan merendahkan diri, bukan. Kalau rendah diri di hadapan orang mukmin nggak apa, kalau merendahkan diri dengan orang kafir malah bisa haram. Bahkan merendahkan diri dengan orang sombong itu buruk, jelek. Tapi kalau sombong di depan orang sombong itu malah sedekah, kata para ulama itu. Di hadapan orang sombong jangan tawadhu. Sombong di hadapan orang sombong itu sedekah gitu malah. Akhlak yang baik ini tawadhu. Wahfid, perintahnya Al-Quran kepada Nabi dalam surat Al-Hijr ayat 88. Tawadhu wahfid janahaka lil mu'minin. Wahai Muhammad, rendahkan sayapmu. Dalam riwayat lain limanit, dalam ayat lain limanit taba'aka minal mu'minin, kepada orang-orang yang mengikutimu, para pengikutmu, orang-orang mukmin. Jangan menyombongkan diri. Wa qul inni anan nadhirul mubin. Terusnya ayat itu. Dan katakan Muhammad, saya ini hanyalah manusia yang memberi ancaman yang nyata. Kalau kamu nggak iman, nggak tauhid, neraka, azab kubur, namanya an-nadhirul mubin. Nabi itu ya orang paling tawadhu, tapi beliau lantang dakwah, sampaikan kebenaran, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi orang Jawa itu banyak yang nggak bisa membedakan antara tawadhu yang benar dengan rendah diri. Kalau masalah dunia paling depan, tapi kalau masalah akhirat ngakunya tawadhu. Kenapa nggak ikut sholat mayit? Tawadhu nih di belakang. Ini salah. Kenapa kalau ngaji di belakang? Tawadhu. Salah ini. Orang Jawa itu salah penerapan. Banyak yang salah penerapan. Kalau urusan dunia itu di belakang, itu tawadhu. Kenapa rebutan sembako dia nggak rebutan? Itu baru tawadhu. Wa amma husnul khuluq, yang keempat adalah akhlak yang baik. Nabi pun doanya, Allahumma ini as'aluka husnal khuluq. Ya Allah, saya minta diberi husnal khuluq, akhlak yang baik. Banyak para wali itu mereka diangkat jadi wali bukan karena banyak puasa, banyak sholat, banyak tirakat, tapi karena mafi qalbihi,
husnul khuluq, akhlaknya yang baik. Akhlak baik itu bukan terus seperti orang Jawa, misalnya mesam-mesem di depan orang tapi di belakang ghibah. Itu bukan husnul khuluq. Husnul khuluq itu ya nggak ghibah, di depan orang senyum tapi di belakang nggak ghibah. Atau nunduk-nunduk sampai seperti ruku, itu pun bukan akhlak yang baik. Ya, nunduk baik tapi jangan sampai seperti ruku, karena ruku hanya untuk Allah. Jangan nunduk-nunduk seperti ruku, haram. Seperti orang Jepang itu kalau menghormati ketemu orang itu ruku, haram itu. Ruku hanya untuk Allah, sujud hanya untuk Allah, kepada manusia jangan ruku. Ya salaman, bersalaman, nunduk kepala nggak apa-apa, tapi jangan nunduk sampai seperti ruku. Mungkin orang Jawa menganggapnya itu wah baik sekali sampai seperti ruku, padahal itu bukan akhlak baik. Jangan sampai nunduk seperti ruku, kecuali kalau saman dengan orang tua, dengan guru, terus dia mau nyium tangannya, itu kan rukuknya dia bukan karena rukuk menghormat, tapi rukuknya mau ngambil tangan karena tangan ada di bawah, itu nggak masalah. Yang nggak boleh itu ya seperti orang Jepang itu kalau ketemu rukuk. Ini bukan akhlak yang baik. Akhlak baik itu ya sebagaimana contoh dari Nabi. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Surat Ali Imran ayat 159. Muhammad, dengan sebab kasih sayangmu, welasmu, kasih rahmatmu dari Allah, kamu lembut kepada mereka, kepada kaumnya, lembut. Cara dakwahnya lembut Nabi ini. Walaupun tafadun ghalidul qalbi, kalau kamu ini keras, hatinya kasar, mereka akan lari darimu, menjauh darimu. Bahwa ini menunjukkan bahwa bagaimana Nabi itu lainu janibih, sangat merendahkan sayapnya. Ini husnul khuluq namanya. Wa amma zuhdu yang kelima adalah dari firman Allah surat Al-Qasas ayat 80. Wa qala alladziina utul ilma wailukum thawabu wahi khairul liman amana wa amila sholiha. Dan berkata orang-orang yang dikasih ilmu oleh Allah, celaka kalian, bahwa pahala Allah itu terbaik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ini diambil dari kitab Al-Qudnya Imam Abu Thalib Al-Makki. Imam Ghazali ini mengambil dari kitab Al-Qud itu dengan maknawi, ada beberapa perubahan sedikit. Walamma ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulahu ta'ala, ketika Nabi membaca Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 125 ini. Nah, kemarin kan Imam Ghazali menjelaskan perkataan Ibnu Umar bahwa para sahabat itu iman dulu, baru mempelajari, baru mendapatkan Al-Quran, wahyu turun ayat per ayat, tambah iman. Nanti di akhir zaman banyak orang yang dikatakan buruk-buruknya umat, yang mereka baca Al-Quran dari Fatihah sampai khatam 30 juz tapi belum iman, karena nggak paham maknanya, nggak paham larangannya, nggak paham isinya. Nah, ini makanya Imam Ghazali di sini terus menunjukkan beberapa ayat-ayat ini, satu ayat per ayat. Beberapa ayat yang menjelaskan akhlak dari pembahasan bab ini, yaitu ciri ulama akhirat. Ketika Nabi membaca ayat ini, barang siapa Allah kehendaki diberi hidayah, maka Allah akan memberi keluasan di hatinya untuk menerima Islam. Maknanya apa ini?
Faqila lahu ma hadza syarh. Ya Rasulullah, ini apa maknanya syarah? Kenapa Allah memberi yashrah sadrah? Hatinya diberi keluasan itu. Bagaimana wong hati dari awal penciptaan hati ya segitu, nggak bisa terus berubah hatinya jadi lapang luas. Ya hati dari bayi sampai meninggal ya segitu-segitu saja hati orang itu. Maknanya keluasan hati ke ya saudara ini maknanya bagaimana? Faqala sallallahu alaihi wasallam, innan nura idza qudifa fil qalbi in syaraha lahu sadru wang fasaha. Ketika cahaya Allah ini ditimpakan di hati seseorang, maka dadanya akan terbuka, hatinya akan lapang. Pernah ada seorang mu'alaf itu, saya tanya cerita itu, mantan pendeta itu ketemu sama saya tanya ini, waktu masuk Islam itu rasanya bagaimana? Jadi ketika orang itu dari kegelapan kekafiran terus dia syahadat masuk Islam itu, saya pernah nanya sendiri itu, rasanya gimana waktu masuk Islam itu? Jadi seakan-akan ini ya hatinya ini merasa yang nggak bisa digambarkan, karena dia bertahun-tahun puluhan tahun ini hidup dalam kegelapan kekufuran, terus hatinya menerima Islam syahadat. Itu rasanya bagaimana, katanya saya tanya itu, nggak bisa digambarkan. Nah, ini yang dimaksud yasroh sadrahu lil Islam, diberi oleh Allah cahaya di hatinya, akhirnya mau hatinya menerima kebenaran Islam, dadanya menjadi lapang, hatinya menjadi terbuka. Qila fa'al lidzalika min alamat, ditanyakan lagi pada Nabi, ya Rasulullah, apa ada alamatnya, apa ada tandanya orang yang oleh Allah dikasih yasroh sadrahu lil Islam? Qala sallallahu alaihi wasallam, ya ada. Jadi kenapa para sahabat iman dulu baru membaca ayat Al-Quran lalu mengikuti perintahnya, menjalankan isinya? Yaitu ya karena mereka yasroh sadrahul Islam dulu, hatinya lapang dulu, menerima iman dulu Islam. Jadi baca ayat itu tambah iman, baca ayat tambah iman. Nah, kadang kita yang hidup di zaman Islam dari bayi, tapi paham Al-Quran baru umur sekian baru paham. Itu pun nggak semuanya paham. Nah, ciri-cirinya kalau dia sudah menerima iman itu, ciri-cirinya na'am at-tajafi antaril ghurur, dia akan menjauh dari dunia yang membujuk, menipu, menjauh dari dunia. Wal inabatu ila daril khulud, dia akan kembali menuju jalan kekekalan. Kalau itu akhirat, kekal abadi. Dunia itu membujuk, menipu, akan mati, akan ditinggalkan. Akhirat ini kekal selama-lamanya. Jauh, dia menjauh dari dunia yang menipu, membujuk ini, kembali ke akhirat yang kekal. Wal isti'adat lil mauti qabla nuzulih, yang terakhir dia akan mempersiapkan diri untuk kematian sebelum kematian yang sesungguhnya itu datang. Ini ciri orang kalau sudah yasroh sadrahu lil Islam, nggak senang dunia. Jadi iqbal ala khidmatil maula, dia akan mencurahkan hidupnya untuk melayani Allah, khidmatil maula. Ini orang bisa dikasih sifat zuhud, tawadu, mengamalkan ilmu, itu mawahib minallah. Ini anugerah yang tidak diberikan oleh setiap orang, hanya orang-orang istimewa yang Allah pilih. Makanya kita doa semoga termasuk yang dikasih mawahib itu. Karena Allah itu enggak rugi, Allah itu enggak pernah kekurangan kekayaan, walaupun oleh Allah semuanya diberi, semuanya dikasih iman. Apalagi kok cuma kita ini, semua makhluk dikasih saja Allah enggak rugi.
Dalam riwayat lain dalam kitab Mustadraknya Imam Hakim, inna nur idza dakhala sadra infasa, dalam riwayat lain ini, ketika cahaya sudah masuk ke dada menjadi dadanya lapang. Faqila ya Rasulullah, hal lidzalika min ilmin yu'raf, apakah dari itu ada ilmunya bagaimana? Katanya tandanya. Kalau ilmunya bagaimana? Baru Nabi menyebut tadi itu at-tajafi. Dalam riwayat lain bukan tanda, bukan ilmu, tapi ayat. Qila hal lidzalika min ayatin yu'raf biha, apakah ada ayat yang bisa diketahui? Jadi ada ayat yang tertulis, ada ayat yang tersirat. Ayat tertulis ini ya Al-Quran, hadis, ini ayat tertulis. Ini ayat yang tersurat yaitu amal soleh. Bisa dia ini hidup di dunia tapi nggak senang dunia. Ini ayatnya Allah. Wa minha ayyakuna aksaru bahsi an ilmil amal. Termasuk dari tanda ulang akhir adalah yang banyak dia bahas tentang ilmu amal dan apa yang merusak. Wallahu a'lam.